Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, apa kabar? Semoga sahabat edukasi selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kami, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, senang sekali dapat menyapa sahabat edukasi dalam acara Tanya Kesehatan, yaitu acara bincang bersama dokter spesialis membahas permasalahan-permasalahan dunia kesehatan saat ini. Pada hari ini, pembahasan menarik kita yaitu mengenai gagal ginjal. Mengapa seseorang bisa terjadi gagal ginjal dan bagaimana cara mencegahnya? Baik, untuk membahas secara rinci telah hadir bersama kita dokter spesialis ginjal Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, yaitu Dr. Desi Salwani, SPPD KGH. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah dokter. Oke dokter, selanjutnya apa sih definisi dari gagal ginjal itu sendiri dokter? Silahkan dok. Baik, untuk gagal ginjal itu adalah kerusakan ginjal baik dari fungsi, kemudian kelainan struktur ginjal atau kelainan urinalisa ginjal. Kalau yang menetap lebih dari 3 bulan disebut gagal ginjal kronis. Kalau yang sementara kurang dari 7 hari disebut gagal ginjal akut. Baik dokter, berarti gagal ginjal itu kerusakan ginjal baik dari fungsinya maupun dari strukturnya ya dokter ya? Benar. Dan selanjutnya dokter, penyebab dari gagal ginjal itu apa sih dokter? Penyebab gagal ginjal ini cukup banyak ya. Yang paling sering di Indonesia diabetes. Diabetes lama ya terutama. Jadi umumnya menyebabkan gagal ginjal apabila diabetes lebih dari 10 tahun. Tapi di kita sendiri di Aceh terkadang 2-3 tahun karena regulasi gula darah atau kontrol gula darah tidak baik bisa sudah menjadi gagal ginjal kronis. Kemudian hipertensi, ini juga hipertensi lama. Jadi yang lebih dari 10 tahun atau 15 tahun. Kemudian ada penyakit inflamasi di ginjal atau penyakit autoimun di ginjal. Seperti glomerulonefritis, kemudian lupus nefritis, kemudian bisa juga karena batu di ginjal, kemudian infeksi di ginjal yang lama, kemudian bisa juga disebabkan oleh kista ginjal. Ini biasa bawaan dan terkadang pasien bisa menyadari atau pasien tidak menyadari kista ginjal. Kemudian penggunaan obat-obat yang bersifat toksik di ginjal, kita sebut obat-obat nefrotoksik. Itu bisa obat-obat anti nyeri bebas atau kita sebut NSAID and non-steroid anti-inflamasi ya. Kalau dijual bebas seperti Ponstan, asamefenamat, kemudian obat-obat nyeri pinggang seperti nyeri, itu. Dokter, ya? Anti nyeri yang bersifat non-steroid anti-inflamasi. Kemudian bisa jamu-jamu, herbal, kemudian beberapa obat yang bersifat toksik di ginjal. Baik dokter, jadi berdasarkan penyebabnya ada berupa penyakit gitu dokter dan ada sebab-sebab lain. Benar. Dan itu biasa berlangsung seperti yang dokter katakan, berlangsung lama baru diketahui akan gagal ginjal seperti itu dokter. Benar. Jadi memang gagal ginjal ini stadium awal keluhannya tidak terlalu dirasakan. Ya. Jadi stadium 3, stadium 4 pasien terkadang tidak menyadari kecuali pasien secara tidak sengaja melakukan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan rutin laboratorium lainnya karena penyakit dasarnya. Misalnya penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Tapi keluhan yang muncul secara kentara pada saat sudah stadium akhir, stadium 5 dari gagal ginjal. Nah, pada stadium tersebut baru keluhannya mulai muncul cukup bervariasi. Baik dokter, gejala awal tidak diketahui dan diketahui pada saat gejala yang sudah lanjut dokter ya. Benar. Ya, dokter, kalau misalnya sudah gejala lanjut, apakah penyakit gagal ginjal itu bisa artinya bisa diobati atau seperti apa dokter? Atau memang akan langsung berburuk seperti ke mana-mana gitu dok? Benar.
sebenarnya untuk gagal ginjal ini masyarakat mengetahui mereka termasuk kelompok yang beresiko atau tidak. Ya, jadi mereka termasuk kelompok yang beresiko atau tidak, seperti yang sudah kita sebutkan tadi penyebabnya gitu. Apabila mereka kelompok yang beresiko, secara berkala mereka perlu melakukan evaluasi, terutama laboratorium. Ya, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali kalau penyakit dasarnya itu terkendali dengan baik. Gitu. Pasien bisa mengetahui di stadium yang lebih awal. Karena pada stadium awal ini, stadium 3 dan 4, kita mencegah perburukan fungsi ginjal. Secara teori disebutkan menghambat progresivitas dari penyakit ginjal tersebut. Jadi dengan mengontrol penyakit dasar dan mencegah kondisi sakit berat. Tetapi pada saat stadium 5, di mana fungsi ginjal terganggu ini juga akan menyebabkan beberapa hormon terganggu, seperti eritropoietin yang membentuk sel darah merah terganggu, Hb-nya akan turun, kemudian renin, angiotensin, aldosteron yang terganggu. Ini akan menyebabkan kendali tekanan darah tidak baik. Jadi bisa tensinya makin naik, pasien hipertensi tensinya makin tidak terkendali. Kemudian prostaglandin, hormon dan prekursor dari vitamin D. Ini juga akan mengganggu pembentukan kalsium dan keseimbangan kalsium di tubuh. Nah, gangguan fungsi ginjal yang lanjut ini akan menyebabkan hormon-hormon itu tersebut terganggu sehingga menyebabkan keluhan yang muncul bervariasi, makin berat, makin bervariasi. Untuk pengobatannya kita memperbaiki nih hormon-hormon yang terganggu tersebut, bukan menggantikan hormonnya, tetapi dampak dari kelainan hormon tersebut. Kemudian pada stadium akhir di mana pasien dengan keluhan yang banyak ya, keluhan mual, muntah, kemudian kadar elektrolit terutama kalium bisa tidak terkendali karena pengeluaran kalium di ginjal terganggu. Kemudian fungsi filtrasi ginjal terganggu, menyebabkan urinnya sedikit sehingga menyebabkan pasiennya sesak. Ya, pada keluhan yang sudah bervariasi ini akan diputuskan apakah diperlukan terapi pengganti ginjal atau tidak. Ya, selain kita mengobati keluhan-keluhan tersebut, gangguan hormon, kita harus memutuskan pada stadium akhir ini apakah pasien sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal atau tidak. Terapi pengganti ginjal. Benar. Itu apa maksudnya, dokter? Nah, terapi pengganti ginjal modalitas terapi pengobatan di mana untuk menggantikan kerja ginjal. Kerja ginjal untuk filtrasi, yang membuang cairan, menyaring zat-zat toksin, kemudian reabsorpsi dan sekresinya. Jadi ada 3 jenis modalitas yang dapat dipakai untuk menggantikan ginjal tersebut. Yang sering mungkin dikenal oleh pasien adalah dialisis. Dialisis. Ya, benar. Dialisis ini terbagi 2, ada yang hemodialisis. Hemodialisis ini menggunakan mesin. Jadi proses ultrafiltrasi, reabsorpsi, sekresi ini terjadi di mesin tersebut. Ya. Kemudian ada akses di mana akses vaskular ya. Bisa yang bersifat sementara, kateter double lumen, atau yang sudah menetap atau AV fistula. Pasien biasa menyebutkan simino. Kemudian darah dengan kanul khusus yang dipasang, kemudian terpompa, jadi tertarik darahnya ke arah mesin, kemudian terjadinya proses seperti yang terjadi di ginjal di dalam mesin tersebut. Kemudian darah akan kembali lagi ke dalam tubuh pasien melalui kanul yang lainnya. Baik, dokter, berarti ini apa yang disebutkan dengan cuci darah gitu, dokter ya? Benar. Mungkin di masyarakat awam mengenalnya sebagai cuci darah. Cuci darah. Sebenarnya tidak tepat istilah cuci darah tersebut. Ya, jadi agak beda. Jadi kalau pasien berpikir ini cuci ya dibuang semua, tapi ada proses-proses yang lainnya. Ya, dokter, ya ada 2 ya, dokter, menggunakan dialisis atau hemodialisis dan CAPD ya. Apa tadi? Benar, dialisis ini hemodialisis dan peritoneal dialisis. Nah, peritoneal dialisis ini dengan menggunakan membran protenium.
ya, membran di dalam perut, dalam dinding perut pasien yang sebelah dalamnya, ya. Jadi dipasangkan kanul khusus namanya Tenkov kateter. Dipasangkan di sisi perut, umumnya di sebelah kanan. Kemudian Tenkov tersebut akan mencapai rongga perut, rongga abdomen. Kemudian dilakukan setelah pemulihan masa operasi, maka dapat dilakukan pertukaran cairan. Jadi nanti dinding abdomen itu yang berfungsi untuk menggantikan ginjal tersebut. Jadi fungsi filtrasi tadi, reabsorpsi dan sekresi itu terjadi oleh membran dinding perut. Kemudian cairan yang digunakan cairan khusus yang disebut Dianel, ya. Tapi ini mungkin nggak boleh menyebut produk, ya. Tapi memang nggak banyak produk yang lain gitu. Jadi ada yang 1,5%, 2,5%. Cairan tersebut dimasukkan, kemudian didiamkan sekitar 4-6 jam. Setelah 6 jam diharapkan cairan yang keluar lebih banyak. Umumnya dimasukkan itu sekitar 1,5 atau 2 liter dan diharapkan keluarnya lebih banyak. Nah, selisih cairan ini yang kita sebut volume ultrafiltrasi dan menggantikan urin yang tidak bisa keluar secara alami. Demikian. Baik dokter, itu terapi seperti itu sudah stadium 4 dokter ya? 5? Iya, stadium 5 yang kita tata laksana sebagai terapi pengganti ginjal. Baik dokter, tadi terapi ada 3 ya dok, yang satu lagi itu apa ya dok? Satunya lagi transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal. Ya benar. Jadi transplantasi ginjal ini bukan ginjal yang udah ada dibuang terus masukkan ginjal baru, tetapi ginjal dari donor kemudian dipindahkan lengkap dengan pembuluh darahnya. Kemudian disisip di rongga lipat paha, ya, inguinal. Kemudian apabila tersambung dengan baik, maka urin pasien akan keluar lagi seperti biasa. Tapi mungkin kesulitan dari transplant ini adalah donornya, dan harus ada kecocokan donor dan pasien tersebut atau resepiennya. Dan ini butuh persiapan khusus untuk memastikan terjadi kecocokan dan kemudian pasiennya siap dilakukan operasi, karena operasinya juga tidak singkat gitu. Tetapi ini jauh lebih nyaman buat pasien, karena pasien tidak perlu ke rumah sakit untuk melakukan hemodialisis, tidak perlu mengganti cairan setiap 6 jam pada peritoneal dialisis, tetapi hanya perlu mengkonsumsi obat-obat khusus sehingga tidak terjadi reaksi penolakan tubuh pasien terhadap ginjal yang disisipkan tersebut. Gitu. Baik dokter, menarik sekali mengenai transplantasi ginjal. Benar. Dan transplantasi ginjal itu aman bagi si pasien dokter ya. Benar. Dan bagaimana dengan si yang pendonor itu dokter? Nah, ini mungkin sedikit promo juga ya. Di Rumah Sakit Zainal Abidin sudah bisa melangsungkan melaksanakan transplantasi ginjal. Sudah ada 5 pasien yang sudah kita kerjakan. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi pasien baik-baik saja, ya. Untuk donor tersebut nggak langsung kita operasi dan langsung diambil ginjalnya. Jadi pasien ada syarat-syaratnya. Jadi kita harus memenuhi syarat hukumnya. Artinya pasiennya sudah dewasa, bersedia memberi dengan keikhlasan, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada beberapa regulasi yang secara hukum harus dipenuhi. Kemudian pasien juga harus memenuhi syarat medis. Ya, syarat medis artinya tidak ada penyakit tertentu yang menyebabkan pasien nantinya akan menderita gagal ginjal, karena nanti pasien akan hidup dengan 1 ginjal, single kidney, karena satunya lagi sudah didonorkan ke pasien yang lain. Jadi ada proses hukum dan proses medis yang kita lakukan sehingga kita memastikan pasien bisa bertahan hidup dengan 1 ginjal tersebut. Kemudian pasca dari operasi itu kita juga melakukan pemeriksaan berkala buat donor tersebut. Jadi donor tidak diabaikan, ya. Jadi setiap 3 bulan sekali donor tersebut juga melakukan pemeriksaan lengkap untuk kita memastikan bahwa donor itu dalam kondisi aman secara
medis dan stabil kondisinya. Jadi mungkin apabila ada saudara kita, teman dekat yang gagal ginjal dan kita merasa sehat dan bersedia membantu, nggak ada salahnya berkonsultasi lebih lanjut apakah layak menjadi donor atau tidak. Berarti kesimpulannya aman tapi ada syaratnya. Iya, jadi nggak semua juga teratur. mau jadi donor akan kita legalkan, tapi apabila kita evaluasi secara medis memang aman, bukan hanya ditanyakan ya, jadi memang benar-benar kita lakukan pemeriksaan lengkap bahkan sampai kecocokan dengan resepien dan kita juga melakukan hingga CT scan untuk memastikan bahwa itu aman buat pasiennya. Jadi memang pemeriksaan yang dilakukan sangat-sangat lengkap. Apabila teridentifikasi pasien menderita penyakit tertentu, langsung dibatalkan untuk menjadi donor. Ya, Demikian. baik, dokter, ya. Dokter, kita sudah berbicara panjang lebar mengenai penanganan gagal ginjal, dokter. Dokter, sebenarnya komplikasi dari gagal ginjal itu apa, dokter? Yang dari mulai ringan atau mungkin sampai yang beratnya, dokter? Ya, mungkin yang berbagai keluhan itu kan gejala dari pasien. Jadi dampak yang jangka panjangnya adalah akibat dari ketidakseimbangan hormon-hormon yang tadi ya. Jadi ketidakseimbangan kalsium itu akan menyebabkan rangsangan dari hormon paratiroid. Nah ini yang jangka panjang yang mungkin tidak nyaman karena pasien akan terjadi kalsifikasi ya. Jadi di semua pembuluh darah. Kemudian menyebabkan resiko penyakit jantung dan penyakit stroke di pasien akan meningkat akibat dari kalsifikasi tadi. Kemudian dampak dari ketidakseimbangan kalsium tadi dan hiperparatiroidisme itu juga menyebabkan ketidakseimbangan dari tulang pasien. Jadi tulangnya akan rapuh dan gampang patah. Jadi bisa patah secara spontan. Osteoporosis. Bukan karena osteoporosis. Oh, bukan. Mekanisme agak sedikit beda. Jadi beresiko untuk terjadi patah gitu. Jadi kemudian dampak lain karena anemia berkepanjangan, kemudian mual muntah, sesak karena berlebihan cairan, kemudian bisa lesi di kulit, kemudian mungkin penuaan dini juga, kemudian beberapa organ seperti hormonal yang lain juga akan sedikit terganggu. Baik, dokter, cukup mengerikan, dokter ya, dampaknya ya kalau misalnya gagal ginjal itu tidak tertangani, dokter ya. Benar. Ya, baik dokter. Sekarang bagaimana dokter cara menjaga kita supaya ginjal kita itu tetap sehat, dokter? Jadi sebenarnya healthy lifestyle ya. Jadi kita hidup sehat dan kita mengenali diri kita sendiri. Ya, jadi sehat, kalau yang healthy lifestyle ini artinya minum yang cukup, 1,5 sampai 2 liter sehari. Tapi ini juga tergantung ukuran tubuh ya. Kalau misalnya lebih besar, lebih gemuk, butuhnya lebih banyak. Kemudian berolahraga yang cukup ya. Artinya penyakit-penyakit metabolik, diabetes, hipertensi, obesitas itu tidak cepat terkena. Kemudian makanan yang seimbang ya, artinya karbohidrat, proteinnya, lemaknya. Mungkin di kita suku Aceh juga banyak mengandung makanan yang tinggi purin ya, seperti jeroan mungkin yang bisa kita lihat di kuah belangong ya. Kolesterol, dokter. Benar, ya. Jadi itu juga akan mempengaruhi jangka panjang. Jadi mudah terbentuk batu, apalagi diperberat dengan konsumsi air yang kurang. Kemudian garam ya, natrium. Nah ini juga perlu dikurangi karena beresiko untuk hipertensi. Ya memang secara langsung tidak menyebabkan gagal ginjal, tetapi hipertensi yang terkena pada pasien di usia muda, nah itu akan beresiko juga untuk menjadi gagal ginjal untuk jangka panjangnya.
kemudian obat bebas, jamu. Kalau memang tubuh kita tidak butuh, tidak perlu kita konsumsi. Kemudian alkohol juga ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu kan memang tidak baik ya. Jadi semuanya dalam hal yang wajar-wajar. Kemudian kita mengenali diri sendiri dan faktor risiko dari keluarga juga. Karena memang tidak bisa kita pungkiri apabila kita di satu garis keturunan akan memiliki struktur tubuh anatomis yang akan mirip, kemudian genetik akan mirip, kemudian pola hidup lifestyle-nya itu kan akan mirip di dalam satu keluarga. Nah, kita bisa mengenali apakah di kita atau anggota keluarga kita ada nggak bawaan penyakit-penyakit tertentu. Misalnya nih orang tua kita diabetes, artinya kita dari usia sangat muda, usia belasan tahun sudah harus benar-benar menjaga jangan sampai kita mendapatkan diabetes juga di usia yang sangat muda. Kemudian obesitas juga, hipertensi juga, keganasan juga. Kalaupun orang tua kita ada, screening cepat ya. Jadi jangan nunggu udah nanti aja umur 40 baru screening berkala. Kalau faktor keluarga ada, usia 20-an sudah perlu untuk melakukan screening secara berkala. Kalaupun terdiagnosis diabetes, itu kan akan diobati dengan baik, terkontrol dengan baik, sehingga berbagai komplikasi tidak akan muncul dengan cepat. Kalaupun ada gagal ginjal, terdiagnosisnya cepat, dalam kondisi awal kita bisa menghambat progresivitas dari gagal ginjal tersebut sehingga tidak cepat jatuh ke stadium 5 dan tidak perlu cepat-cepat untuk menjalani proses terapi pengganti ginjal yang tadi. Ya. Baik dokter. Dokter, itu tadi cara menjaga kesehatan ginjal dokter ya. Dan bagaimana dokter kalau misalnya sahabat edukasi yang sudah menderita gejala, maksudnya adanya gejala sedikit tentang gagal ginjal, bagaimana untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit kita dokter, Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh? Benar. Jadi memang apabila sudah terjadi gagal ginjal secara kompetensi memang akan lebih baik diarahkan ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. Rumah sakit tipe A seperti Rumah Sakit Zainal Abidin ya. Gitu. Nah, nanti kita akan stratifikasi itu juga melalui proses rujukan ya, rujukan dari vaskes awalnya kemudian ke rumah sakit. Kemudian kita akan stratifikasi pasien ini masuk ke stadium yang mana? Apakah stadium 3K, 4K, 5K gitu. Kemudian kita akan evaluasi juga penyakit penyerta pasien atau kita sebut komorbid pasien. Ya, benar. Jadi komorbidnya kita harus kendalikan komorbid tersebut. Kemudian kita terapi sesuai dengan stadiumnya tadi. Kalau stadium 3 ini bagaimana kita cara menjaga pasien mulai dari dietnya, makanannya, kemudian obat-obat untuk mengendalikan penyakit penyertanya tersebut itu sehingga pasien tidak memburuk menjadi cepat jatuh ke stadium 4 dan stadium 5. Ya, kontrolnya kalau awal-awal bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tapi apabila sudah stabil untuk pemeriksaan laboratorium berkalanya ya bisa 3 bulan sekali. Tapi syaratnya semuanya stabil dan pasien tidak ada keluhan. Kemudian kita juga tim, jadi tidak hanya dokter ginjalnya saja. Nanti perlu juga modifikasi diet di Rumah Sakit Zainal Abidin juga tersedia untuk konsultasi. Lengkap ya dokter ya? Benar, lengkap. Konsultasi. Dari dokter spesialisnya lengkap. Benar. Dan peralatannya juga perlengkapan. Alhamdulillah tersedia ya. Jadi untuk screening lab untuk menilai stratifikasi stadium tersebut juga tersedia, USG-nya tersedia, kemudian untuk tata laksana lanjutannya juga tersedia. Sampai asal pasien datang ke sini gitu. Ya. Karena kalau kita nggak ketemu nggak akan bisa kita obati dengan baik. Ya. Poli penyakit dalam rumah sakit umum. Iya, jadi poli ginjal hipertensi, tapi letak polinya itu di penyakit dalam. Penyakit dalam. Benar. Oke, baik dokter.
Baik sahabat edukasi, dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan ginjal agar tidak terjadi penyakit gagal ginjal. Nah, untuk itu marilah sahabat edukasi kita menjaga pola hidup kita dengan pola hidup yang sehat. Dan sahabat edukasi, demikianlah bincang kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat edukasi yang telah menemani kami dari awal acara hingga akhir acara. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Dr. Desi Salwani. Terima kasih dok atas ilmunya dan waktunya dokter. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Ya. Untuk sahabat edukasi yang ingin mendapatkan informasi-informasi kesehatan lainnya, sahabat edukasi dapat mengunjungi channel YouTube kami yaitu PKRS RSUD ZA, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Akhir kata, saya host beserta Dr. Desi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.